Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kalian membaca modul sekitar 20 halaman, itu saya harap kalian sudah bisa memahami dengan baik. Namun apabila ada yang masih belum paham, silahkan menyimak video singkat ini. Jadi penjelasannya langsung saya awali dengan perkembangan reaksi redoks ini dibagi menjadi 3 konsep: oksigen, elektron, dan bilangan oksidasi atau kita singkat dengan biloks. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah oksigen. Dalam konsep oksigen atau disingkat dengan O2, perbedaan dari oksidasi dan reduksi, di mana oksidasi itu reaksi pengikatan atau penangkapan oksigen, sehingga O2 itu atau oksigennya akan berada di sebelah kiri tanda panah atau sebagai reaktan. Jadi ini tanda panahnya. Kemudian ini oksigennya berada di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan kalau reduksi, reaksinya itu merupakan pelepasan oksigen, sehingga oksigennya berada di sebelah kanan tanda panah. Jadi kebalikannya dari oksidasi, di sebelah kanannya tanda panah. Namun untuk contoh yang kedua ini, yaitu pengolahan besi melalui tanur tinggi, senyawa Fe yang awalnya berikatan dengan oksigen, yakni berupa besi 3 oksida, melepaskan oksigennya menghasilkan padatan besi saja. Jadi awalnya dia punya oksigen, kemudian dia menjadi besi saja, artinya besi 3 oksida ini mengalami reduksi menjadi besi. Nah, sedangkan reaksi untuk CO menjadi CO2 yang awalnya oksigennya 1 lalu menjadi oksigennya 2, maka CO ini mengalami penangkapan oksigen sehingga oksigennya bertambah. Jadi reaksinya dikatakan oksidasi. Sehingga pada dasarnya reaksi itu apabila ada reaksi mengalami reduksi, pasti dia juga akan mengalami oksidasi. Makanya untuk konsep oksigen ini tidak digunakan. Kita menggunakannya untuk konsep biloks, nanti akan saya jelaskan. Nah, setelah itu, kemudian konsep kedua adalah elektron. Kalau untuk konsep elektron, apabila reaksi itu dikatakan oksidasi, maka dia tidak disebut sebagai reaksi reduksi, seperti reaksi yang nomor 2 tadi. Jadi kalau reaksi ini kita katakan redoks, karena dia mengalami reduksi sekaligus oksidasi. Nah, kemudian untuk elektron, kebalikan dari oksigen, kalau oksidasinya malah melepas elektron, sehingga elektron yang dilambangkan dengan E- itu berada di sebelah kanan tanda panah. Sedangkan reduksi melakukan penerimaan elektron sehingga elektronnya berada di kiri tanda panah. Nah, jumlah elektronnya ini tinggal menyesuaikan berapa banyak muatannya. Seperti pada contoh Fe, maka dia Fe ini melepaskan 3 elektron. Kenapa saya katakan melepas? Karena positif. Ingat, ion positif itu berarti melepas. Melepas 3 elektron sehingga reaksinya ditambah dengan 3 emin. Ini 1 elektron, maka elektronnya 1. Ini 2, ini 2. Nah, kemudian untuk reduksi adalah kebalikannya, elektronnya di sebelah kiri tanda panah seperti ini. Jadi ketika dia plus kemudian ditambah 3 minus juga, maka kan muatannya 0. Maksud saya seperti ini, muatan yang ada di sebelah kiri tanda panah itu harus sama dengan muatan yang di sebelah kanan tanda panah. Ya, muatan kiri harus setara dengan muatan kanan. Jadi kalau seandainya saya tuliskan di sini Fe 2+, kalau misalnya Fe 3+, kalau saya tulis dia hanya melepaskan 1 elektron, maka ini kan muatannya plus 3, yang ini muatannya min 1. Plus 3 min 1 adalah 2, jadi Fe 2+. Jadi tidak selalu jumlah elektronnya itu sama dengan jumlah muatannya. Nah, tinggal hasilnya itu menyesuaikan saja.
Kemudian mungkin ada yang kebingungan mengenai Cl2 dan O2. Jadi ini adalah molekul-molekul diatomik. Jadi contoh-contoh untuk molekul diatomik itu H2, O2, N2, dan untuk golongan 7A, F2, Cl2, Br2, I2. Ini adalah molekul-molekul unsur yang berupa molekul diatomik, harus ditulis dalam keadaan 2. Nah, kalau misalnya yang dalam satu itu biasanya logam. Untuk monoatomik, misalnya Na, tidak ada Na2, itu tidak ada. Misalnya K itu logam kan, kalium, dia tidak ada K2. Jadi untuk yang dua-dua itu hanya yang seperti ini. Saya lanjutkan. Nah, di sini Cl2, karena Cl-nya ada 2, satu Cl melepaskan melepaskan satu elektron. Menangkap satu elektron. Nah, kenapa dia menangkap satu elektron? Bisa kalian lihat pada semester 1 materi ikatan kimia. Karena dia elektron valensinya 7, jadi melepas satu elektron, sehingga di sini elektronnya sebanyak 2 karena Cl-nya ada 2. Nah, tinggal di sini menyesuaikan. Karena di sini muatannya sudah min 2, di sini juga harus min 2. Min 1 kali 2 kan sama dengan min 2. Jadi tadi seperti saya telah sampaikan, muatan kiri itu harus sama dengan muatan sebelah kanan. Ya, kita lanjutkan ke bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau biloks, perbedaannya cukup mudah ya. Oksidasi itu kenaikan biloks. Artinya nanti angkanya bertambah. Reduksi, penurunan biloks, angkanya menurun. Nah, untuk penulisan biloks jangan sampai salah. Kalau muatan, kita tuliskan itu angka dulu baru tanda. Jadi 3 plus, bukan plus 3. Kalau muatan itu yang seperti ini muatan. Ini muatan, ini muatan. Kalau biloks, kita tuliskan tanda dulu baru angka. Jadi bukan plus 3 tapi bukan 3 plus tapi plus 3. Dan kalau dia positif, tetap harus dituliskan tanda positifnya. Jadi tidak hanya 3 tapi plus 3. Untuk aturan penulisan biloks bisa kalian lihat di modul. Mungkin di modul itu terlalu sedikit rumit ya. Jadi di sini langsung saya singkat saja. Aturan penulisan biloks itu ada 8. Yang pertama, unsur bebas biloksnya sama dengan 0. Apa itu unsur bebas? Unsur bebas itu adalah unsur yang sendirian. Seperti ini. Ini sendirian, walaupun mungkin kalian melihatnya, oh ini kan ada 2, tapi 2 ini sejenis. H dengan H, O dengan O, N dengan N, F dengan F, dan seterusnya. Itu berarti unsur bebasnya 0. Saya langsung ke contoh sini. Oh, di sini contohnya tidak ada ya. Misalnya contoh yang di baliknya sini. Oke, di baliknya sini untuk contohnya seperti yang ini, unsur bebas. I2 sendirian atau dia sejenis, atau mungkin bisa juga natrium, Na itu juga sendirian, berarti dia biloksnya langsung dituliskan 0. Ke aturan nomor 2, atom F. Kalau mungkin di modul kalian dituliskan FCl, BRI, itu biloksnya selalu min 1, itu pernyataannya kurang tepat karena untuk Cl, BRI itu masih bisa berubah-ubah. Sedangkan kalau atom F harus biloksnya min 1 karena dia keelektronegatifannya sangatlah tinggi. Nah, jadi untuk contohnya misalnya seperti ini. Saya tuliskan NaF. Jika kita tidak tahu biloks Na, karena kita tahu biloksnya F selalu min 1, maka karena di sini muatan 0, jadi Na-nya adalah plus 1, seperti ini. Ke aturan berikutnya, jadi F selalu min 1 ya. Aturan berikutnya, unsur logam selalu positif sesuai golongan. Misalnya golongan 1A, ada litium, natrium, kalium, ada rubidium, ini dan sebagainya ya. Itu selalu plus 1. Golongan 2A, magnesium, barium, kalsium, dan sebagainya, bisa kalian lihat di sistem periodik unsur, itu biloksnya selalu plus 2. Golongan 3A umumnya aluminium, tapi boleh juga jika ada boron muncul, maka biloksnya selalu plus 3. Selanjutnya, biloks ion tunggal itu selalu sama dengan muatannya.
Maksudnya ion tunggal ini seperti apa? Seperti ini, Pb2+. Di sini kalian tidak perlu melihat koefisiennya ya. Jadi 2, 5, 8, 2, 5, 4 ini abaikan saja. Kalian cukup melihat unsurnya dan juga muatannya. Nah, di sini biloks ion tunggal yang dimaksud adalah sama dengan muatannya. Jadi kalau dia muatannya 2+, biloksnya +2. Seperti ini. Muatannya plus, artinya ini +1, biloksnya +1. Seperti ini ya. Saya lanjutkan, aturan kelima, biloks atom H, hidrogen itu bisa punya biloks +1, bisa juga -1. Bisa +1, bisa -1, umumnya +1. Dia bisa -1 kalau dia bersenyawa dengan logam atau disebut ion hidrida. Seperti saya ambil contoh, golongan 1 itu Li, litium. Litium hidrida. Maka karena litiumnya itu adalah sudah disebutkan terlebih dahulu aturannya +1, maka kita tuliskan di sini +1 sehingga hidrogennya -1. Jadi untuk contoh lain misalnya NaH atau MgH2. Nah, ini +1, ini +2, ini bukan -2 tapi tetap -1. Ingat biloksnya H itu selalu +1 atau -1 tergantung pasangannya. Tapi kalau dia misalnya pasangannya seperti ini, H2O, antara H dengan O belum saya jelaskan ya aturannya sehingga kalian lebih dahulu tahu yang H. Jadi untuk menentukan biloks, saya beri catatan penting. Kalau menentukan biloks, tentukan dulu atom yang punya aturan lebih dulu. Di sini aturan-aturannya sudah saya urutkan, jadi usahakan kalian bisa menghafalkannya secara urut. Aturan yang lebih dahulu muncul itu adalah hidrogen, di mana hidrogen umumnya +1 atau -1. Karena oksigen itu bukan logam, jadi hidrogennya +1. +1 kali 2 adalah +2. Sehingga kalau di sini hanya udah bernilai +2 sehingga O-nya -2 supaya dia jadi 0. Kenapa harus jadi 0? Nanti akan saya jelaskan di aturan yang nomor 7 ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk aturan nomor 6, biloks atom O bisa 4 macam. Umumnya adalah -2. Kecuali senyawanya itu adalah sebuah peroksida seperti H2O2. Maka ion peroksida itu bisa kalian lihat di sini, ion peroksida itu adalah O2 2-. Mungkin tidak terlihat ya. O2 2-. Ini peroksida, bisa kalian tambahkan di tabel kation dan anion yang sudah kalian miliki. Lalu untuk superoksida, O-nya menjadi -. Untuk superoksida ini ionnya seperti ini ya, O2-. Selama ini kan kalian taunya ion oksida O2-. Nah, ini kalau ini superoksida, peroksida sama ion oksida. Untuk superoksida contohnya di sini KO2, di mana K selalu +1 karena dia termasuk golongan 1. Kemudian O itu -1. Sesuai ini ya. Dan dia bisa +2 kalau dia bersenyawa dengan atom F. Karena F aturannya lebih dahulu muncul, F biloksnya -1. -1 kali 2, -2. Sehingga O-nya menjadi +2. Nah, tiba kita di aturan nomor 7 dan nomor 8. 7, jumlah biloks unsur dalam senyawa itu sama dengan 0. Jumlah biloks unsur dalam ion poliatomik sama dengan muatannya. Nah, bedanya 7 dan 8. Nomor 7 ini, yang dimaksudkan senyawa tuh contohnya yang tidak ada muatan di ujungnya sini. Ini tidak ada muatan, tidak ada plus minusnya. Jadi H2SO4, Na3PO4. Bisa dilihat juga seperti ini. Pada reaksi yang ini, contohnya untuk nomor 7 itu adalah MnO, PbO2, H2O. Jadi ada 3 ini, bisa kita langsung kerjakan mulai dari yang MnO. Karena Mn dan O, manakah atom yang punya aturan terlebih dahulu yaitu O? Mn tidak punya aturan ya, jadi O. Karena di sini Mn itu tidak termasuk dari peroksida, superoksida, dan bukan F, jadi O-nya pasti -2. Nah, di sini
Sebelum saya lanjutkan, bisa kita lihat contoh yang ini. Li2CO3, ketika kalian ingin mengerjakan tugas yang saya berikan di PDF itu, bisa menggunakan salah satu cara. Yang pertama, misalnya caranya agak panjang seperti ini ya. Li-nya ada 2. Di sini ada 3 atom ya, litium, karbon, dan oksigen. Litium ada 2, jadi 2 Li ditambah dengan 1C ditambah dengan 3O. Sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada muatannya. Saya lanjutkan. Li, C, dan O yang punya aturan hanya litium dan oksigen, di mana litium selalu golongan 1 sehingga dia plus 1, dan oksigen dia tidak ada bersenyawa langsung dengan logam, walaupun Li itu logam, tapi O ini adalah bagian dari C, yaitu ion CO3 2-, jadi dia tidak termasuk superoksida seperti yang KO2 tadi. Jadi O-nya adalah min 2. Sehingga kita tinggal kita kalikan, 3 kali min 2 adalah min 6, dan 2 kali plus 1 adalah plus 2, sehingga di sini min 4, kita pindah ruas jadi plus 4. Sehingga kita dapatkan karbon yang padahal tidak memiliki aturan di sini, kita dapatkan C-nya adalah plus 4. Atau cara langsungnya, jika kalian sudah lancar dalam memahami aturan penulisan Bilox, langsung saja di antara Li2CO3 yang memiliki aturan terlebih dahulu adalah Li, yaitu plus 1. Tulis di sini plus 1, lalu O, min 2. Plus 1 kali 2, yaitu plus 2. Yang ini min 6. Nah, sehingga min 6 ini dengan plus 2 selisihnya adalah 4. Untuk menjadikan 0, muatannya harus positif. Jadi positif 4. Bisa caranya seperti ini ya, yang atas ini. Tidak perlu tulis 2 kali, ini saya memberi contoh saja. Oke, kita kembali ke MnO, sehingga karena di sini muatannya 0, supaya jadi 0, Mn-nya harus plus 2. Ingat, abaikan koefisiennya. Saya lanjutkan. Untuk PbO2 yang punya aturan O, jadi min 2, min 2 kali 2, min 4. Sehingga untuk jadi 0, ini kan min 4 ya. Tapi nanti kalau di soal atau di latihan kalian tidak perlu menuliskan ini, jadi langsung saja plus 4. Saya langsung ke sini, jadi kalau aturan yang nomor 8, jumlah Bilox unsur dalam ion poliatomik sama dengan muatannya. Jadi kalau ada muatannya di sini min 1, berarti dia akan sama dengan min 1. Contoh, saya beri contoh yang ini aja ya, yang SO4 2-. Jadi karena dia muatannya 2-, jadi dia min 2. Nah, atomnya ada S dan O. S-nya 1, O-nya ada 4 karena 4O. Karena O 4. Jadi S dan O yang punya aturan adalah O, 4 kali min 2 sama dengan min 2. Ini min 8 pindah ruas ke sini plus 8 kurang 2 adalah plus 6. Sehingga kita dapatkan Biloxnya S itu adalah plus 6 di sini. Ya, kembali kita ke sini. Jadi caranya di sini adalah min 2 kali 4 min 8. Min 8 karena ini tandanya minus, min 8 jadikan positif jadi plus 8, karena tandanya minus jadi kurang 1. Plus 8 kurang 1 adalah plus 7. Di sini plus 7. Lalu yang ini min 2, ini plus 1. Ini langsung saja, tidak perlu menentukan mana yang punya aturan karena dua-duanya sudah ada aturannya, jadi langsung saja min 2 dan plus 1. Oke, kalau sudah paham, kita langsung ke contoh berikutnya. Di sini sudah saya tuliskan juga Biloxnya, bisa kalian pahami. Dan yang mengalami perubahan Bilox itu artinya satu atom yang sama. Di sini ada Cu, di mana Cu awalnya plus 2, dia jadi plus 1. Maka kalau dia mengalami penurunan, maka reaksinya dikatakan reduksi. Dan untuk ion imin dan menjadi iodin, itu dia min 1 menjadi 0. Biloxnya berubah. Karena dia naik min 1 jadi 0, maka dikatakan reaksinya oksidasi. Reaksi yang mengalami reduksi, itu dikatakan zat tersebut mengoksidasi zat lain. Jadi saya ulangi, apabila
zat tersebut mengalami reduksi, maka zat tersebut akan mengoksidasi yang lain, makanya lawannya mengalami oksidasi. Zat pengoksidasi inilah disebut oksidator. Jadi oksidator itu adalah zat pengoksidasi, jangan diartikan sebagai zat yang mengalami reduksi, tapi artikanlah zat pengoksidasi. Atau seperti artinya predator, predator itu artinya yang memakan, bukan yang dimakan. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk reduktor, yaitu zat yang menyebabkan zat lainnya itu mengalami oksidasi. Reduksi. Zat lainnya mengalami reduksi. Jadi zat tersebut mereduksi. Zat pereduksi. Zat tersebut padahal mengalami oksidasi, yaitu Ki. Dan hasil oksidasinya yang menunjuk tanda panah ini, I2. Kemudian hasil reduksinya adalah CuI atau tembaga iodida. Nah, apabila di sini reaksi dibedakan menjadi dua, reaksi disproporsionasi atau autoredoks dan reaksi konproporsionasi. Namun ada juga reaksi redoks biasa. Reaksi redoks biasa itu ya seperti ini. Kemudian kalau reaksi disproporsionasi atau autoredoks, dikatakan disproporsionasi kalau oksidator dan reduktornya sama. Jadi apabila di contoh latihan soal kalian, kan ada Cl2, mohon maaf itu ada ralat ya, itu bukan KOH tapi NaOH, menjadi NaCl ditambah NaClO ditambah H2O. Nah, di sini dianggap Cl menjadi yang mengalami perubahan Willox kan ini. Nah, karena oksidator dan reduktornya sama, maka ini dikatakan reaksinya mengalami disproporsionasi atau autoredoks. Sedangkan kalau hasil oksidasi atau hasil reduksinya yang sama, reaksinya dikatakan reaksi konproporsionasi. Contohnya seperti tugas kalian yang C di sini. Nah, zat hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama. Untuk koefisien tidak perlu ditulis, jadi hasil oksidasi reduksinya cukup SO3. Seperti ini, tidak perlu ditulis koefisiennya ya. Jadi reaksinya ini dikatakan reaksi konproporsionasi. Sampai di sini, jika masih ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.